Terima, nikmati, dan imani. Tanpa Kristus, tanpa Allah, you are nothing. Jadi kita nggak ada apa-apanya sama sekali. Mari kita bersama-sama, saudara-saudara yang terkasih, supaya kita juga dilihatkan bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit, Kristus sungguh-sungguh Allah, Kristus sungguh-sungguh yang diutus, dan Kristus yang sungguh penyelamat. Kita bisa melihat itu kebangkitan, keagungan, dan kita bisa melihat Allah dengan terang dan jernih. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, selamat datang di Gereja Katedral Kristus Raja. Kita hadir di sini untuk mengenang kembali misteri sejarah karya keselamatan. Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit akan selalu menjadi pengantara kita. Malam Paskah adalah hari kemenangan yang diagungkan Tuhan. Sebab dalam kebangkitan Kristus, kita pun ikut serta bangkit dari maut. Kini terbukalah bagi kita masa depan yang cerah. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Bersama Kristus, kita bangkit dengan hidup baru. Kita harus berani memberi kesaksian atas pengalaman keselamatan ini. Marilah bersukaria pada hari raya Paskah ini, mengucap syukur atas kebangkitan Kristus. Lampu gereja yang dimatikan melambangkan suasana hidup manusia lama kita yang tanpa Kristus. Kristuslah sang terang. Dengan wafat dan bangkit, Kristus telah menghalau kegelapan dosa dan maut. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali perayaan ini dengan liturgi cahaya. Marilah berdiri, kita songsong Kristus sang terang sejati dengan menghadap ke pintu utama gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Para frater, bruder, suster, para bapak dan ibu, saudara-saudariku serta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkah dalam. Perayaan Paskah itu berasal dari mana dan katanya dari mana? Kita bisa tahu. Ada yang mengatakan demikian. Ada satu cerita. Maria begitu kasihan sekali dengan Yesus Kristus. Ketika disalib dan wafat, dia hanya menggunakan kain yang disobek. Lalu dia tidak menggunakan apa-apa untuk menutupi tubuhnya itu.
Lalu hari ketiga, Maria tahu kalau mau bangkitnya putranya. Makanya pagi-pagi sekali dia membuatkan celana, dijahit sendiri. Lalu dibawa pagi-pagi, disampaikan kepada Yesus Kristus. Lalu dia mengatakan, Paskah nak? Yesus menjawab, pas sekali ibu, terima kasih. Jadi dia naik ke surga dengan memakai celana buatan ibunya sendiri. Itu Paskah jadi ya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita juga salah membaca kitab suci, atau juga kadang-kadang salah menempatkan siapa yang menjadi persona di situ. Di sini dengan tegas, yang namanya Maria dengan Marta itu bukan Maria ibunya Yesus. Sekarang juga dengan jelas, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, dan satu lagi Maria Salome. Jadi kita sering salah menganggap itu Maria ibu Yesus, selalu nama Maria itu terlalu banyak sekali, sehingga artinya sudah sangat, di sini sudah dengan jelas sekali Maria ini adalah Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Maria Salome. Jadi ada juga seorang pastor yang kalau membaptis orang siapapun juga, kalau perempuan dinamain Maria baptisnya, kalau yang laki-laki dinamain Yosef. Nggak kreatif, nama banyak yang bagus-bagus loh, seperti Kristoforus tuh bagus banget, tapi sekarang dicoret itu nama itu. Dulu adalah yang suka membawa Kristus kemana-mana, lalu membawa juga disebut dengan menjadi berkat dalam perjalanan. Dan itu benar sekali. Saya tuh punya nyawa 7. Perjalanan berapa kali saya kecelakaan maut 3 kali, tapi hidup. Jadi masih sisa 4. Itu adalah pelindung perjalanan Kristoforus itu. Nama baik banyak kok, nama baptis, tapi kadang-kadang nggak kreatif. Pokoknya siapapun yang dibaptis oleh pastor itu, yang perempuan namanya Maria, yang laki-laki Yosef. Nah ini yang sering terjadi. Bahkan saat ini banyak yang namanya Maria bukan orang Kristiani. Atau sebaliknya, banyak nama yang sebetulnya bukan Kristiani tetapi dipakai menjadi orang Kristiani. Apalah artinya sebuah nama? Saudara-saudara dikasih Kristus, saya mau menegaskan di sini, mengapa ketika kebangkitan Kristus yang dikasih tahu wanita yang pertama, sedangkan ketika melihat kemuliaan Allah yang ditampaki di puncak gunung adalah 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Itu yang ditampaki yang pertama. Tetapi yang kebangkitan Kristus, kenapa wanita yang ditampaki pertama kali tentang kebangkitan Kristus, bukan murid-muridnya yang dicintai? Di sini nanti yang menggarisbawahi sebenarnya kita pun juga bisa ditampaki, apalagi dengan kebangkitan Kristus itu, kalau kita sekali lagi mempunyai ciri-ciri ini. Jadi bukan soal wanitanya, tetapi kembali lagi ciri-ciri seperti itu. Nomor 1, wanita kelihatannya lemah, dianggap kelas 2, menjadi objek bukan subjek lagi dalam hidup ini. Makanya ada emansipasi, makanya ada yang disebut juga dengan komisi gender, atau juga menteri yang sekarang banyak sekali, lalu juga presiden pernah, dulu nggak ada, lalu juga anggota dewan sekarang berapa persen, 30% harus wanita dan sebagainya. Ini menandakan wanita kelas 2, wanita itu lemah, wanita itu objek. Tapi jangan lupa, Kristus selalu menggunakan yang demikian, yang lemah, yang tersingkirkan, yang terbuang, yang kelas berapapun. Maka betul-betul ciri khasnya ketika kita merasa lemah, Allah bekerja di situ. Tetapi kalau kita merasa kuat dan hebat, Allah tidak pernah bisa bekerja di situ. Maka di sini salah satunya adalah ketika dia lemah sebagai objek, sebagai yang tidak terpikirkan atau tersingkirkan dan sebagainya. Ciri khasnya itu bukan karena wanitanya, tetapi
lemah atau juga yang miskin yang tidak diperhitungkan oleh yang lain. Lalu ciri khas kedua adalah wanita sering penuh berharap, suka selalu berpengharapan, makanya suka di PHP-in oleh laki-laki, selalu berharap kebahagiaan. Dan saya sampaikan kemarin, orang yang berharap adalah orang yang memiliki kebahagiaan. Jadi kita belum mempunyai surga, belum dapat surga, belum dapat keselamatan, tapi kita berharap pada Tuhan, itulah kebahagiaan. Banyak orang yang tidak punya harapan. Biasanya wanita penuh dengan harapan ini, karena memang Allah datang untuk yang berharap, karena datang untuk yang lemah itu. Allah memang ingin berkarya di sana. Itu yang kedua. Jadi biasanya maaf suka di PHP-in wanita itu, dan juga suka hopeless, tidak punya harapan. Maka coba dilihat dari pertama dunia diciptakan sampai saat ini, yang sering kerasukan adalah wanita. Padahal banyak kerasukan itu bukan soal, kembali lagi saya sekarang, kalau ada orang kerasukan setan, bukan kerasukan setan, tetapi stres. 99,9% adalah stres. Jadi yang sering stres adalah wanita. Yang suka bikin stres laki-laki. Yang suka bunuh diri wanita sebagian besar. Orang-orang maka dia hanya berharap sebenarnya, tapi ketika hopeless, nggak punya harapan, bunuh diri. Lalu yang ketiga, ada yang mengatakan wanita itu adalah spiritualnya tinggi, spiritualitasnya tinggi, orang yang rohani. Betul? Tidak. Lihat Rasul, orang suci, nggak ada yang wanita. Lihat itu romo-romo, para murid, nggak ada yang wanita. Lihat uskup, nggak ada yang wanita. Jadi bukan orang yang spiritualitasnya tinggi, tetapi orang-orang ini yang butuh banget dengan doa-doanya yang sekian banyak, spiritualitasnya diharapkan sekali. Jadi betul-betul spiritualitasnya itu dengan doa-doa, dengan kedekatannya atau dengan rohaninya itu betul. Kalau kita lihat Maria dengan Yosef berbeda sekali, sama-sama diberikan suatu rahmat besar dari Allah. Tapi Maria nanya, kalau Yosef diam saja, laki-laki pokoknya diberi tugas jalan, diberi tugas ini jalan, dia nggak banyak ngoceh, nggak banyak ngomong. Tapi kalau wanita, Maria tanya, mana mungkin aku belum bersuami, kok saya mengandung? Maka bertanya terus. Dan spiritualitasnya orang yang ingin tahu dan juga yang butuh sekali spiritualitas itu, yang suka berdoa dan juga soal rohani, memang wanita, tetapi belum tentu spiritualitasnya tinggi. Lalu yang keempat, ciri khasnya biasanya, wanita itu cerewet. Cerewet berarti banyak mulutnya. Tetapi semoga tidak ngegosip untuk yang buruk. Tetapi di sini Kristus berharap berita ini akan sampai kemana-mana karena wanita cerewet. Maka diberitahu kebangkitannya supaya wanita yang lain kayak laki-laki, para muridnya di dalam rumah takut, tutup semua rumahnya dan sebagainya. Makanya pagi-pagi sekali wanita-wanita ini pengen tahu dan datang ke sana, dan pasti berita ini akan sampai kemanapun juga karena yang tahu duluan wanita. Makanya sudah itu baru Petrus, baru para muridnya, tapi wanita nomor satu. Tapi diharapkan cerewet ini bukan ngomongin orang, bukan ngegosip, tapi positif, mewartakan kabar gembira Tuhan bahwa ia bangkit. Yang keempat, wanita itu butuh pendamping, perlindungan, pertolongan dan bergantung. Dia tidak bisa sendiri, di luar dari dirinya. Selalu wanita membutuhkan sesuatu pendamping. Jadi di luar dirinya dia nggak bisa, dia membutuhkan pendamping. Makanya didampingi sungguh. Kalau memang nggak ada pendamping adalah
dari Tuhan sendiri yang akan mendampingi. Kalau orang membutuhkan pendampingan, dia tidak bisa berdiri sendiri. Yang keenam, sering katanya wanita menggunakan suatu perasaan, itu yang jeleknya. Tapi yang bagusnya adalah menggunakan hati. Banyak wanita yang punya hati, banyak pria yang tidak punya hati. Tetapi laki-laki kadang-kadang dengan akalnya, logikanya, tetapi tidak pasrah percaya. Maka digunakanlah wanita untuk ini, pasrah dan tidak ngeyel, tidak menggunakan logikanya saja untuk bertanya terus-menerus, tetapi menyerahkan semuanya kepada yang lain atau yang disebut juga dengan kepada Tuhan. Yang ketujuh, wanita itu adalah setia, lebih setia. Walaupun dikamplengi, diantemi, kadang-kadang wanita ini lebih setia untuk kembali lagi dan seterusnya. Apalagi wanita itu kalau sudah mencintai, saya nggak tahu ya, tapi istilahnya saya laki-laki betulan, bukan bohong-bohongan. Perjuangan saya setengah mati sekali. Jadi saya bukan yang seneng sama pria, tapi betul-betul yang jadi pastor, yang jadi uskup pun yang semua yang harus yang normal. Jadi kita tahu kalau wanita itu sudah setia dan cinta betul, maka akan melakukan apa saja demi orang yang dicintai itu. Jadi juga sama, sering wanita itu jujur, lebih jujur daripada pria. Makanya kalau bohong ketahuan. Laki-laki karena dibuat dengan baik, direncanakan dengan bagus, pakai otak sehingga bohong nggak ketahuan. Tapi wanita kalau sudah bohong ketahuan. Karena nggak pakai logika, jadi agak sedikit on. Saudari-saudara yang terkasih, Kristus adalah rahmat hadiah teragung, termulia dalam hidup kita semua. Yang terbesar kita lahir, kita boleh lahir, kita mendapat rahmat yang terbesar. Sedangkan termulia teragung adalah Kristus wafat untuk kita dan menyelamatkan kita. Dan juga sama, Kristus adalah rahmat atau hadiah teragung yang termulia untuk kita semua yang tadi punya ciri khas seperti wanita itu, yang ciri-cirinya dengan semangat iman dan seterusnya. Ini ada cerita tentang dua donkeys atau yang disebut juga donkey atau keledai. Ada dua keledai jalan ke Yerusalem berdua. Dia ngobrol-ngobrol. Lalu setelah yang satunya berbicara apa? Yang satunya berbicara, kemarin saya bawa Yesus, lalu banyak orang bernyanyi, berteriak, lalu juga menebarkan dengan daun-daun dan juga dengan pakaiannya untuk saya jalan. Tapi sekarang tak satu pun orang yang kenal saya, padahal kemarin saya bawa Kristus, diagung-agungkan, lalu juga dipuji-puji dan sebagainya. Keledai yang satu mengatakan, ya, without Jesus atau without God, you are nothing. Maka di sini juga disampaikan, tanpa Kristus kehidupan kita, maka semangat berimanlah, terima, nikmati, imani yang disebut juga dengan kematian Kristus dan kebangkitannya, dan termasuk juga kenaikannya ke surga, atau keselamatan dan cinta Allah yang luar biasa ini dengan jelas dan pasti. Terima, nikmati, dan imani. Tanpa Kristus, tanpa Allah, you are nothing. Jadi kita nggak ada apa-apanya sama sekali. Mari kita bersama-sama, saudara-saudara yang terkasih, supaya kita juga dilihatkan bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit, Kristus sungguh-sungguh Allah, Kristus sungguh-sungguh yang diutus, dan Kristus yang sungguh penyelamat. Kita bisa melihat itu kebangkitan, keagungan, dan kita bisa melihat Allah dengan terang dan jernih. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa
Allah sepanjang segala masa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Kristoporus Triarsono yang telah mempersembahkan Misa Vigili Paskah, dan terima kasih pula kepada semua petugas liturgi, protokol kesehatan, dan tata tertib yang telah bertugas dengan baik. Terima kasih kepada tim pengamanan Polri, TNI, Banser, Pemuda Pancasila, Satpol PP yang telah dengan tulus memberikan pengamanan selama perayaan Vigili Paskah dan pada perayaan sebelumnya. DKP, DPP, Panitia Paskah 2021 mengucapkan Selamat Paskah 2021. Novena Kerahiman Ilahi dilaksanakan besok pada pukul 5.30 pagi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita. Selamat Paskah 2021. Tadi pagi ada yang kasih saya ucapan selamat Paskah, tapi salah, belum Paskah. Oh, ternyata hanya menanyakan, pas enggak Monsinyur, Paskah Monsinyur? Jadi memberi pakaian, tapi pakaiannya itu semuanya dari seluruh pastor yang ada di Keuskupan Purwokerto, yang kuria, dan juga yang ada di katedral, sama semua. Jadi kita kayak panti asuhan. Kalau kaos ada tim apalah kelihatan. Kalau sama semua batik itu kayak panti asuhan. Maka saya tadi mengumumkan Romo nanti pakai hari Senin, saya hari Selasa dan siapa dan seterusnya, supaya jangan bareng-bareng. Nanti wajahnya sudah kelihatan memelas dan sebagainya. Maka saya atas nama kuria, para pastor dari katedral juga dan para frater semua mengucapkan selamat Paskah. Semoga dengan Paskah yang sudah kita terima ini betul-betul membangkitkan kita juga untuk semangat selalu berbuat baik, selalu juga memberi contoh kepada yang lain seperti yang sudah dicontohkan Kristus untuk keselamatan bagi banyak orang. Kita siapkan hati dari kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah ini Allah telah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dan dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi Vigili Paskah sudah selesai. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah pergi, kita diutus. Amin.